Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwana Fidatul Jannah dari Tadris Biologi C semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 281060063. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah rumusan Pancasila dari kemerdekaan sampai dengan disahkannya rumusan Pancasila 18 Agustus 1945 yang tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. 3 poin dari asal mula Pancasila, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara NKRI digali dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, sebelum Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila telah melekat pada bangsa Indonesia. Kemudian, yang ketiga, bangsa Indonesia berpancasila dalam tri prakara atau adat istiadat, religi, dan kenegaraan. Kemudian sejarah rumusan Pancasila. Yang pertama, pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 26 Mei 1945 dengan Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat, Wakil Ketua Raden Panji Suroso Icubangase, dan anggota dari Jepang ada 67 orang, 60 dari Indonesia, yang kemudian 7 dari Jepang. Yang kedua, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang yang dibicarakan adalah Dasar Negara Indonesia Merdeka. Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan Dasar Negara Indonesia, yaitu yang pertama Pri Kebangsaan, 2 Pri Kemanusiaan, 3 Pri Ketuhanan, 4 Pri Kerakyatan, dan 5 Kesejahteraan Rakyat. Berbeda dengan Muhammad Yamin, Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 memaparkan 3 teori negara. Yang pertama yaitu negara individualistil, yaitu negara yang disusun atas dasar kontrak sosial dari warganya dengan mengutamakan kepentingan individu sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Haji J. Laxi. Negara golongan kelas teori yang diajarkan Marx dan Lenin. Yang ketiga, negara integralistik. Negara tidak boleh memihak salah satu golongan, tetapi berdiri di atas semua kepentingan, atau Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga menyatakan Dasar Indonesia Merdeka atau yang di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka Dasar yang diusulkan yaitu yang pertama, kebangsaan atau nasionalisme, 2 kemanusiaan atau internasionalisme, 3 musyawarah, mufakat dan perwakilan, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip tersebut diberi nama Pancasila. Jika yang 5 tidak disetujui, dapat diperas menjadi trisila. Yang pertama, sosionasionalisme, 2 sosiodemokrasi, 3 ketuhanan. Jika tidak bisa disenangi, dapat diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong, atau inilah asli dasar Indonesia. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membentuk Panitia 8. Pada tanggal 1 Juni 1945 dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sutarjo, A. Wahid Hashim, yang kelima Ki Bagus Hadikusumo, yang keenam Otto Iskandar Dinata, yang ketujuh Muhammad Yamin, yang kedelapan Mr. A. Maramis. Adapun tugas panitia ke-8 yaitu menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang masuk diketahui, ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Kemudian setelah pembentukan Panitia 8, dibentuklah Panitia 9.
Dibentuk lagi panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang anggotanya berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, dan yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, 3 Dr. Andes Muhammad Yamin, 4 Mr. A. Maramis, 5 Ahmad Subarjo, 4 Abi Kusno Cokrosuyoso, 7 Abdul Qahar Muzakir, 8 Ahmad Wahid Hashim, 9 Haji Agus Salim. Kesepakatan dasar negara yang diambil dari Panitia 9 bersidang pada 22 Juni 1945 menghasilkan dasar negara tertuang dalam alinea keempat rancangan preambule UUD 1945 sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian langkah selanjutnya adalah Piagam Jakarta. Isi lengkapnya kesepakatan itu disebut Rancangan Preambule Hukum Dasar. Mr. Muhammad Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945. Yang pertama, dasar negara disepakati, yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta. Yang kedua, bentuk negara republik, 55 suara dari 64 yang hadir. Yang ketiga, wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda, ditambah dengan Timor Timur, ditambah dengan Malaka. Terdapat 39 suara. Yang keempat, dibentuk 3 panitia kecil, yaitu yang pertama Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta, dan Panitia Pembela Tanah Air diketuai oleh Abi Kusno Cokrosuyoso. Selanjutnya yaitu pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama dibentuk 9 Agustus 1945 dengan Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta, jumlah anggota 21 orang. Yang kedua, ditambah lagi 6 orang anggota wakil golongan, yaitu Wiranata Kusuma, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Ahmad Subarjo. Yang ketiga, PPKI berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentukan Negara, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, Jepang menyerang pada sekutu. Yang kedua, golongan pemuda atau Sukarni, Adam Malik, Kusnani, Sultan Syahrir, Sudarsono, Supomo meminta Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Golongan tua masih berpikir-pikir. Yang ketiga, kesepakatan direngas dengklok, sehingga proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Dan yang terakhir, sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945. Sore hari setelah proklamasi, datang opsir Jepang ke rumah Bung Hatta, menyampaikan keberatan wakil Indonesia bagian timur terhadap 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Yang kedua, sebelum sidang Bung Hatta menemui wakil-wakil Islam dan sepakat untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Yang ketiga, mengesahkan UUD 1945. Kemudian yang keempat, menerapkan Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang kelima, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNPI yang bertugas mendampingi presiden dan wakil presiden sampai terbentuknya MPR dan DPR. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.